Sebelum kita memulai ibadah kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat yang sangat tinggi. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami masih tetap merasakan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa kami di dalam surga, sebentar lagi Tuhan kami mau memulai ibadah, doa, dan pemulihan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menemani kami, menuntun kami, agar ibadah kami pada hari ini bisa kami ikuti, bisa terlaksana dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk kami semua yang ikut ambil bagian di dalam ibadah ini. Tuhan yang tetap menemani kami, Tuhan yang memberkati kami, agar pelayanan kami pada hari ini hanya nama Tuhan yang terpuji. Hamba Tuhan yang menyampaikan firman pada hari ini juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati segala persiapannya, agar betul-betul Tuhan, kebenaran firman Tuhan nyata di dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk semua jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini yang mengikuti ibadah. Roh Kudus Tuhan juga tetap memberkati mereka. Ampuni kami dan segala salah dosa kami, agar kami layak mengikuti ibadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita semua berdiri. Kita menyatakan pengagungan kita terhadap kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa. Dia Raja, Dialah Raja di atas segala raja. Bersyukurlah kepadanya. Haleluya. Bersyukurlah
yang bernafas memuji Tuhan, dan semua yang bertekuk lutut menyembah Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa. Ada amin saudaraku? Amin. Amin. Haleluya. Kami mau cinta Yesus selamanya. Pribadi yang begitu mengasihi kami. Pribadi yang tidak memperhitungkan setiap salah dan pelanggaran kami, tetapi selalu membukakan pintu maaf karena cintanya begitu besar kepada kami. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih
sejahtera dan bukan rancangan yang mencelakakan kami. Terima kasih Allah Bapa kami yang baik. Saat ini kami hanya bisa beribadah secara online Tuhan, tapi kami percaya ini pun berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya roh kami tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Di saat kami menyanyikan lagu-lagu pujian, terlebih menyembah Tuhan dengan bermazmur. Terima kasih Bapa. Terimalah pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Mari semua saudara terkasih, semua kita yang sudah memuji dan menyembah Tuhan dan percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dari hidup kita. Bersama saya kita katakan amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, Allah Bapa yang penuh kemuliaan, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sampai saat ini pun Tuhan, Engkau tetap menyertai kami di dalam ibadah online kami. Doa pemulihan. Bapa dalam sorga, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan, oleh karena situasi dan kondisi negara kami saat ini Bapa. Bapa, saat ini Tuhan semakin banyak dan semakin meningkat virus corona yang terjadi di negara kami ini. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu Bapa, kami mohon campur tangan-Mu Bapa. Biarlah pemerintah kami di dalam menolong rakyat Indonesia ini Tuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan iman yang teguh. Begitu juga biarlah kami semua berpengharapan kepadamu saja Bapa. Biarlah bantuan-bantuan pemerintah yang berupa sembako, uang kepada rakyat kecil ini Tuhan benar-benar dapat dirasakan oleh rakyat kami semua Tuhan. Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang tetap menyertai kehidupan kami, terlebih-lebih pemerintah kami Tuhan. Biarlah di dalam menjalankan tugasnya Bapa, pemerintah kami ini semakin kuat Bapa. Bapa dalam sorga, begitu juga di dalam menjalankan protokol kesehatan, mampukan kami semua rakyat Indonesia Tuhan untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan setiap saat, dan menghindari keramaian. Ini pun Tuhan, Engkau yang tetap berotoritas di dalam kehidupan kami Bapa, supaya virus corona ini semakin kecil Tuhan dan habis Bapa. Bapa dalam surga, kami percaya Tuhan, hanya Engkau Tuhan kami yang mampu menghancurkan, mematikan virus corona yang saat ini semakin meningkat. Kuasa-Mu yang terus bekerja di dalam negara bangsa kami ini. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa untuk kesiapan rumah sakit di dalam menerima pasien Tuhan. Berkati semua para dokter dan perawat di dalam melayani pasien Tuhan. Urapi kuduskan semua ruangan yang dipakai Bapa, sehingga virus-virus ini Tuhan tidak semakin melebar Bapa, tetapi habis oleh karena persiapan-persiapan yang dilakukan oleh rumah sakit. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang mampu menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi saat ini. Begitu juga Tuhan, saat ini vaksin sedang diuji klinis Bapa. Berkati juga para ilmuwan yang sedang mendalami vaksin ini Bapa. Berkati semua Tuhan, supaya melalui vaksin ini Tuhan, virus corona ini benar-benar lenyap dari muka dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau jawab, Engkau dengar doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami datang di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian ini. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Bagaikan tanah kering yang merindukan air.
mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Engkau masih memberikan kepada kami nafas kehidupan. Sehingga saat ini kami dapat bersama-sama memuji memuliakan Engkau dan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, Engkaulah yang selalu memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami kemampuan. Yang kami juga syukuri Tuhan, Engkau sudah mengurapi semua yang bertugas pada hari ini, yaitu song leader, singer, peniup sangkakala yang memainkan laptop, begitu juga pendoa syafaan, dan semua yang bertugas Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sudah mengurapi mereka satu persatu. Dan kami percaya Engkau akan terus juga mengurapi semua yang mendengar, memberikan urapan pengajaran, memberikan urapan Raja Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang Engkau mau untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, mari Roh Kudus ajari kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan WA dari seorang teman yang menyampaikan bahwa Dr. Adi Gunawan mengatakan bahwasanya di dalam tubuh kita ini ada 75% cairan atau air yang ada. Dan air itu dapat diperiksa, misalnya dengan mengadakan pemeriksaan atau pengujian penelitian. Ada yang mengadakan pengujian ditaruh di dalam botol, kemudian botol ini diisi dengan air. Ada dua botolnya, yang satu diisi dengan air dan ditulis kata-kata positif, dilengketkan di botol itu. Misalnya katakanlah, aku sangat mengasihimu, aku mencintaimu, aku merindukanmu, aku menyayangimu, kemudian itu ditempel. Hasil dari penelitian dari kristal itu sangat baik sekali. Kemudian yang isi satu lagi ditulis, aku membencimu, aku sangat tidak menyukai engkau. Ini hasilnya kristal itu begitu jelek. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang didapat dari kedua hal ini adalah, jikalau ada kita mengeluarkan kata-kata atau mengeluarkan ucapan yang tidak baik, itu akan banyak mempengaruhi kita. Misalnya kalau kita bertemu dengan seseorang dan dia berkata, wah, mukamu pucat kali, kamu sakit ya? Kita tidak ada merasa sakit, tapi pikiran kita akan terganggu. Dan kita akan berkata, jangan-jangan aku sakit ya? Kita terus berkaca, kita lihat di kaca, muka kita, kok kelihatannya enggak ya? Biasa aja. Tapi karena orang itu berkata, mukamu pucat, mungkin engkau sakit. Dan kita berpikir, apa ya? Apa yang sakit dalam diriku? Kita terus berpikir negatif. Kata-kata yang seperti ini harus cepat kita bebaskan pikiran kita. Kita katakan, tidak, aku tidak sakit. Itu terus kita patahkan kata-kata itu, sehingga kita tidak akan merasa terganggu dengan ucapan-ucapan negatif dari orang lain. Begitu juga kalau ada kita dapat berita-berita hoax misalnya, kita lepas, kita tepiskan itu. Ada juga yang mengatakan bahwasanya kalau memang kita tidak kuat, lebih bagus tidak usah terlalu banyak mendengarkan berita-berita, walaupun itu bukan hoax. Misalnya sekian banyak orang sudah meninggal, sekian banyak orang yang terkena penyakit virus corona atau yang lain sebagainya, jangan terlalu sering didengar. Inilah nasihat-nasihat dari para ahli. Hari ini kita mau belajar bagaimanakah kutuk perkataan itu dapat diubahkan menjadi berkat. Kita baca dari Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21 bunyinya demikian. Saya akan membacakan untuk kita dan kita sama-sama mendengarkannya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan, terutama yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo yang menggubah 3.000 Amsal dan 1.005 Kidung
semasa hidupnya. Ayahnya, Raja Daud, menulis Mazmur yang tiap hari kita nyanyikan, dan kita selalu bermazmur kepada Tuhan, di mana dituliskan bagaimana Daud memuji-muji dan memuliakan Tuhan, dan dia berkata, 7 kali dalam satu hari aku memuji memuliakan Engkau, 7 kali dalam satu hari setidaknya aku berdoa. Itulah yang dikatakan oleh Raja Daud. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ciri utama dari Amsal ini adalah, intinya adalah supaya setiap orang itu takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan itu adalah sumber segalanya. Persamaan antara Amsal 18 ayat 21 ini adalah dengan Amsal 13 ayat 3b, di mana dikatakan siapa yang lebar mulutnya akan ditimpa kebinasaan. Siapa yang lebar mulutnya akan ditimpa kebinasaan. Bukan berarti maksudnya mulut kita ini lebar, tapi orang yang suka berbicara hal-hal yang tidak positif atau hal-hal yang buruk, itu nanti akan mendapatkan kebinasaan. Di dalam Matius 12 ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu juga engkau akan dihukum. Itulah yang dikatakan. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita berbicara mengenai kutuk. Apakah artinya kutuk? Kutuk adalah hukuman karena ketidaktaatan. Perkataan yang sembarangan dan lidah yang tidak terkendali dapat merusak pengaruh kita untuk kebenaran dan menyebabkan kita berdosa. Contohnya, jika ada seseorang dinasehatin, katanya begini, Pak, pakai masker ya, karena sekarang ini masa ada virus corona, kita harus memakai masker sehingga kita bisa terjaga tidak tertular dari virus corona itu. Terus yang satu menjawab, si A ini menjawab, untuk apa Bu? Ya supaya jangan kena virus corona. Sama aja, hidup juga sengsara, mati juga sama. Buat saya tidak beda hidup atau mati. Hal ini juga dilakukan oleh bangsa Israel pada saat mereka itu keluar dari Mesir, dan mereka sepanjang jalan bersungut-sungut. Kita semua sudah tahu itu. Mereka semuanya bersungut-sungut. Dikasih mana, dia bilang tiap hari makan mana. Kemudian ada saja sedikit yang tidak senang di hatinya, mereka itu bersungut-sungut. Dan mereka mengatakan kepada Musa, Musa, kenapa kami dibawa dari Mesir? Lebih baiklah mati di Mesir daripada kami dibawa ke padang gurun seperti ini. Sengsara, sengsara, tahu Musa? Itu yang dia katakan. Kemudian apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada mereka? Di dalam Bilangan 14 ayat 28 dia katakan, apa yang engkau perkatakan di hadapanku akan kulakukan kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih, mereka mengatakan lebih baik mati di Mesir daripada dibawa ke gurun pasir ini. Tuhan katakan, apa yang engkau perkatakan aku akan lakukan kepadamu. Dan tidak lama setelah itu banyak sekali mereka yang mati, bergelimpangan. Beribu-ribu orang yang mati. Bapak Ibu yang terkasih, dari sini kita perlu belajar bahwasanya kita ini harus berhati-hati dengan ucapan-ucapan kita. Kitab Amsal sangat menekankan kuasa kata-kata, ucapan yang mendatangkan kebaikan, dan kata-kata yang menyampaikan kejahatan. Apa yang kita katakan dan bagaimana reaksi kita pada saat ada yang menegur, menasehati, atau saran yang sangat menggiurkan, itu menyingkapkan siapa kita sebenarnya. Lidah merupakan kekuatan yang jauh melampaui perkiraan manusia. Perlu orang bijak untuk selalu menasehati kita. Kita lihat
bagaimana lidah itu mengucapkan suatu kata-kata yang atasnya, walaupun itu lidah itu kecil, tapi dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Apa bedanya dengan api? Api itu kecil, asal mulanya kecil, dan itu berguna untuk memasak, berguna untuk kita perlukan untuk segala sesuatu. Tapi kalau api itu sudah besar dan tidak bisa dikuasai lagi, itu sangat berbahaya. Akhir-akhir ini kita melihat bagaimana terjadinya kebakaran hutan yang ada di California, di Amerika. Satu negara adik kuasa yang mereka itu boleh dikatakan negara yang terkaya di dunia. Tetapi hutan yang ada di sana sudah 800.000 hektar. Kalau mereka bilang 2 juta ekra. Kira-kira 800.000 hektar luasnya yang sudah terbakar. Kadang-kadang kita merasa bagaimana mungkin ya negara yang begitu kaya, yang mempunyai segala sesuatu, apa yang mereka mau mereka bisa dapatkan. Tetapi itulah yang membuktikan bahwasanya tidak ada apapun yang bisa dipastikan di dunia ini, karena di atasnya itu Tuhanlah yang berkuasa. Kemudian kita melihat bagaimana hutan Amazon yang disebutkan juga hutan hujan. Itu juga itu di Brazil juga kebakaran. Bayangkan satu hutan yang disebut hutan hujan yang tidak pernah berhenti hujan di situ, tapi bisa juga terjadi kebakaran. Banyak juga di Eropa ada kebakaran. Begitu juga di Indonesia, di Sumatera, di Riau, dan di Kalimantan, dan di tempat-tempat lain. Banyak sekali yang kebakaran. Api yang kecil itu asalnya kecil tapi tidak bisa dibendung dan sudah merupakan satu hal yang sangat merugikan. Tidak hanya apinya, asapnya juga sangat merugikan. Begitu juga dengan nahoda. Nahoda itu sangat kecil, tetapi nahoda ini dapat membawa kapal yang begitu besar mengharungi samudra laut. Itulah persamaannya antara lidah dengan nahoda dan juga dengan api. Ada perkataan-perkataan yang sembarangan yang diucapkan oleh orang-orang tertentu yang tanpa mereka sadari. Satu kali ada serombongan muda-mudi mau pergi piknik. Kemudian ada dijemput seorang, terakhir dijemput seorang gadis, dan ibunya berkata, "Mari kuantar nak kamu ke mobil." Jadi diantarnya ke mobil, dan di mobil dia katakan, "Nak, jangan lupa ya ikutkan Yesus dalam perjalananmu ini." Kemudian yang mengemudi mengatakan begini, "Iya Bu, mobil kami sudah penuh, tapi Yesus itu bisa ditempatkan di bagasi. Sang ibu berkata, "Itu tidak baik nak, Yesus harus disertakan di mana kita berada." Dan mereka ketawa-ketawa sambil jalan menyupir. Tapi di perjalanan apa yang terjadi? Apa yang dia ucapkan itu, terjadi kecelakaan yang sangat luar biasa. Mobilnya ringsek dan mereka semuanya mati kecuali bagasi. Bagasinya aman. Kenapa? Karena Yesus ada di sana. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada Bilangan 14 ayat 28 tadi yang mengatakan bahwasanya apa yang engkau perkatakan di hadapanku akan kulakukan kepadamu. Kira-kira 52 tahun yang lalu ada satu orang pria yang jatuh cinta kepada satu wanita, kemudian mereka mau menikah. Apa yang dikatakan oleh orang tuanya? Begini, "Nak, kami sudah lama memberitahu kepadamu bahwa engkau sudah dijodohkan dengan seorang wanita keluarga kita, kerabat kita." Tapi si anak berkata, "Tidak Pak, aku tidak cinta kepadanya." Dan dia berkeras harus mengawini wanita yang dia cintai ini. Kemudian si ayah berkata, "Aku tidak bisa membantahmu nak, tapi aku juga udah hilang muka kepada keluarga kita. Ibu, orang tua, keluarga daripada wanita yang sudah dijodohkan dengan dia. Oleh karena itu dia berkata begini, sudahlah,
kalau memang engkau mau kawin dengan perempuan yang engkau cintai itu, lebih baik aku mati. Mati sajalah aku. Kemudian terjadilah pernikahan, pesta besar yang dilakukan karena mereka adalah keluarga yang berada, baik pihak laki maupun pihak wanita. Tapi selesai pesta, keesokan harinya si ayah tadi meninggal dunia. Jadi itu apa yang engkau perkatakan di hadapanku akan kulakukan kepadamu. Akhirnya dia meninggal. Kemudian kira-kira 2 tahun setelah itu, ada lagi di Medan, seorang pria juga mau menikah dengan wanita idamannya. Kemudian ayahnya bilang, jangan, aku sudah tahu bagaimana keluarga mereka. Janganlah wanita itu yang engkau ambil. Tapi anaknya berkeras, harus mengambil wanita itu untuk menjadi istrinya. Perkataan dari si ayah sama dengan ayah yang ada di desa itu. Si ayah juga berkata sama dengan ayah yang ada di desa itu, dan dia berkata, nah, aku mati aja kalau engkau kawin dengan wanita itu. Tapi dia juga melangsungkan pesta pernikahan untuk anaknya. Dan persis hari ini pesta, keesokan malamnya dia juga meninggal. Kita bukan main terkejut mendengar perkataannya yang begitu itu. Ya, rupanya Tuhan melakukan apa yang kita perkatakan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kita sebaiknya membantah atau mematahkan kata-kata yang seperti itu. Ada seorang hamba Tuhan namanya Terry Mais, dia tinggal di Amerika Latin, tinggal di desa. Satu hari dia pergi ke kota. Kemudian dia membeli peralatan-peralatan untuk sound system untuk gerejanya. Dia naik mobil pickup. Di perjalanan ada yang menyetop, ya istilahnya dulu mau numpang. Jadi dia sebagai seorang pendeta mengizinkan orang itu naik ke mobil. Tapi kemudian di satu tempat sepi, yang meminta menumpang itu menyuruh berhenti. Kemudian dia todong, ikut saya. Kemudian dia suruh ikut ke dalam hutan dan dia todong, kasih uangmu. Kemudian Terry Mais mengatakan, aku tidak punya uang. Yang sekedar yang ada dia katakan, engkau harus buktikan engkau tidak punya uang lagi. Hanya sekedar saja yang ada di dompetnya. Terus kemudian penodong itu mengatakan begini, ku tembak kau biar mati kau. Tapi Terry Mais sudah belajar bahwasanya itu harus dipatahkan. Oh, kalau Tuhan tidak izinkan, aku tidak akan mati. Tapi kemudian berubah benar ya. Perampok itu, penodong itu berubah pikiran, kemudian dia ajak kembali ke mobil, terus kemudian mereka pergi, tapi dia sudah ambil barang-barang yang ada padanya, kemudian diantarnya kembali. Dia turun di jalan, kemudian Terry Mais kembali ke tempatnya. Apa yang mau saya sampaikan di sini adalah, kalau ada kata-kata yang seperti itu, sebaiknya kita patahkan. Satu kali kira-kira 3 tahun yang lalu, saya pun sewaktu ada bersama dengan teman-teman kami ke India atas undangan satu gereja. Kemudian tahun sebelumnya ada seorang pria yang mengantar kami di sana, dan dia meminta supaya dia diajak ke Indonesia. Dia bukan seorang pendeta, jadi saya merasa belum ada waktu yang sesuai untuk mengundang dia. Tapi pada waktu kami ke sana dia marah, kenapa datang tidak memberitahu aku, kenapa aku tidak diundang ke Indonesia. Terus saya katakan, ya kita lihat kalau ada kesempatan yang lain. Tidak, kenapa hari ini dia, dan marah besar. Dia gedor-gedor kamar kami sebelumnya, kamar di hotel, dan keluar. Tapi kami sudah memanggil teman-teman, dan dia katakan, aku akan membunuh kau, katanya begitu. Tapi yang saya jawab dia dengan bahasa Inggris. Saya bilang, Tuhan tidak akan mengizinkan engkau membunuh aku, karena Tuhan yang menyuruh aku kemari untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan akhirnya kami menelpon Bapak di Medan, Bapak bicara dengan dia, karena tahun sebelumnya sudah bertemu. Dan dia katakan, Bapak katakan, jangan ganggu istri saya karena dia menjalankan perintah Tuhan. Akhirnya dia pun pergi dari hotel itu, dan kami pun bisa melanjutkan tugas-tugas kami. Bapak Ibu yang terkasih, banyak sekali contoh-contoh ucapan-ucapan yang harus dipatahkan. Ada seorang ibu datang kepada saya dan mengatakan, tolong doakan, anak saya belum menikah sampai sekarang, umurnya udah 30 lebih.
Kemudian kami berdoa, dan setelah berdoa saya katakan kepadanya, coba diingat Bu, apa pernah Bapak mengucapkan suatu kata-kata yang kurang baik? Oh iya, Bapaknya bilang, kau melawan selalu sama aku. Oleh karena itu, kau tidak akan dapat jodoh sampai kapanpun. Kata-kata ini Bu, saya katakan, harus dipatahkan. Matius 18 ayat 18 mengatakan, apa yang terikat di bumi akan terikat di surga atau di alam roh. Apa yang diputuskan di bumi akan diputuskan di alam roh. Oleh karena itu ibu pulang, kemudian ibu akan berdoa minta ampun kepada Tuhan bersama-sama dengan bapak, suami ibu. Dan setelah itu berdoa, Tuhan aku putuskan ini. Aku mohon belas kasihan-Mu, aku minta ampun. Dan aku putuskan kata-kataku itu tidak akan terjadi. Aku mohon Engkau berikan jodoh kepada anakku. Setelah itu, kira-kira nggak sampai 6 bulan, dia kirim surat undangan, terima kasih untuk doa kita Ibu, anak saya sekarang udah mendapat jodoh dan ini akan segera menikah. Tapi saya tidak dapat hadir karena pada waktu itu saya berada di Jakarta. Itu yang ingin saya sampaikan adalah kalau ada kata-kata yang seperti itu, kita segera putuskan di dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan? Jikalau ada kutuk perkataan seperti itu. Tadi kita katakan bahwa kutuk itu terjadi karena hukuman, karena ketidaktaatan, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Tadi ada dikatakan bahwasanya kalau engkau lebar mulut, katanya bibir akan ditimpa kebinasaan. Oleh karena itu, pertama, kita harus minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun supaya kita diampuni oleh Tuhan akan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Atau barangkali kalau ada kata-kata orang kepada kita, misalnya dia bilang, aku kutuk kau ya, kau tidak akan punya anak sampai kapanpun. Ini pun kita minta ampun kepada Tuhan, barangkali ada kesalahan kita, dan setelah itu kita putuskan. Matius 18 ayat 18. Kalau kita minta ampun kan 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, kalau engkau mengaku dosamu dan meminta ampun, aku akan mengampunimu, dan tidak hanya mengampuni, tetapi aku juga akan menyucikan engkau dari segala kenajisanmu. Itu yang terjadi. Dan yang kedua, kita minta supaya Tuhan memberikan pertolongan kepada kita, supaya kita jangan melakukan atau mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Berikutnya, kalau sudah terlanjur, kita akan memutuskan semuanya yang tidak baik itu dengan Matius 18 ayat 18. Bapak Ibu yang terkasih, ini ada 3, dan kemudian kita bisa berdoa, Tuhan aku mohon supaya segala macam kutuk ini, supaya kutuk ini diputar balikkan akan menjadi berkat. Dan awal tadi kita mendengar bahwasanya dari Dr. Adi Gunawan yang mengatakan bahwasanya kita selalu harus berbicara positif dan dengarkan berita-berita yang positif. Jangan dengarkan curhatan-curhatan atau hoax, berita-berita hoax begitu. Itu yang dia katakan. Kita selalu berbicara yang positif sehingga kutuk-kutuk yang ada itu dapat diubahkan menjadi berkat. Bapak Ibu yang terkasih, kita terus belajar bagaimana supaya kita dan anak-anak kita tidak. Tuhan akan memampukan kita sehingga kita tidak akan mengeluarkan kata-kata yang bersifat kutuk. Kita akan mengeluarkan kata-kata yang bersifat berkat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih hari ini kami belajar bagaimana caranya supaya kami jangan mengeluarkan kata-kata yang bersifat kutuk, tetapi kami mengeluarkan kata-kata yang bersifat berkat. Dan juga Tuhan ajari kami jikalau ada kata-kata orang yang bersifat kutuk kepada kami, supaya kami tahu dan kami dapat memutuskannya. Dan kami juga Tuhan akan meminta ampun akan kesalahan kami. Dan kami akan terus meminta pertolongan dari-Mu, supaya kami terus dituntun di dalam kami menjalankan kehidupan kami sehari-hari, di dalam kami berkata-kata kepada orang lain. Berkati kami semuanya Tuhan.
sekalipun ada pada saat ini, pandemi COVID-19 ini, kami percaya Tuhan Engkau memberkati dan melindungi kami. COVID-19 ini kami mohon supaya tidak mengenai kami dan keluarga kami, keluarga besar kami. Dan kami juga bermohon Tuhan supaya kiranya COVID-19 ini segera terangkat dari Indonesia ini, bahkan dari seluruh muka bumi ini. Berbelas kasihanlah Engkau Tuhan kepada kami. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, presiden kami, aparat pemerintahan, juga TNI dan Polri, supaya semuanya Tuhan Engkau berikan hikmat kebijaksanaan di dalam mengurus negara ini. Kami juga berdoa untuk kami semua yang tinggal di Indonesia ini, yang berjumlah 267 juta jiwa Tuhan, supaya malaikat-Mu membisikkan kepada kami, supaya kami mengikuti dan mentaati perintah dari pemerintah, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Juga Tuhan, semua yang penjahat, yang berbuat keributan Tuhan, Engkau berikan roh pertobatan. Kami berdoa juga untuk tim medis ya Tuhan, supaya tim medis itu Engkau berikan vitamin surga, Engkau memberkati, Engkau mengurapi mereka, membentengi mereka Tuhan, supaya mereka jangan terkena COVID-19. Yang sakit Tuhan Engkau lawat dan Engkau sembuhkan. Juga Tuhan yang sudah meninggal, berikan penghiburan kepada keluarga mereka. Kami mohon Tuhan supaya kiranya vaksin yang sudah dimulai, Tuhan supaya kiranya itu dapat segera dibagikan kepada masyarakat. Kami mohon juga supaya tidak ada satu orang pun yang mengambil keuntungan dan memanfaatkan situasi ini. Terima kasih Tuhan, terpuji termulialah Engkau. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, salam sehat.